Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Gilang Yanuari dengan NIM 233140707111032. Di sini saya dari kelas T4G akan menjelaskan tentang kriptografi. Nah, kriptografi ini sendiri merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengamanan informasi dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami tanpa izin atau kunci tertentu. Nah, dalam dunia digital saat ini tuh kriptografi itu memainkan peran penting yang sangat penting dalam melindungi komunikasi, data dan juga transaksi dari ancaman pihak yang tidak berwenang. Nah, konsep dasar kriptografi itu sendiri melibatkan 3 elemen utama, yakni enkripsi, dekripsi, dan juga kunci. Nah, enkripsi itu sendiri merupakan proses untuk mengubah data asli atau plain text menjadi data dalam bentuk yang tidak terbaca atau ciphertext. Nah, di sini itu proses pengubahannya itu menggunakan suatu algoritma tertentu. Selanjutnya untuk dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, di mana ciphertext itu dikembalikan ke bentuk aslinya menggunakan kunci yang sesuai. Nah, sedangkan yang selanjutnya yakni kunci itu berfungsi sebagai parameter yang mengontrol proses enkripsi dan juga dekripsi, memastikan hanya pihak yang berhak dan dapat mengakses informasi tersebut. Nah, selanjutnya dalam berbagai aplikasi digital, kriptografi ini juga digunakan untuk melindungi data pribadi, memastikan autentikasi pengguna itu dapat terjaga dan tidak adanya manipulasi atau pencurian data. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan teknologi yang menggunakan kriptografi tanpa kita sadari. Contoh aplikasinya itu kayak WhatsApp atau Telegram. Nah, ini tuh menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan pesan hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima. Dimana ada juga di dunia perbankan itu transaksi keuangan menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi informasi kartu kredit agar tidak mudah ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dalam teknologi blockchain ataupun cryptocurrency pun seperti Bitcoin itu kriptografi ini juga digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara aman dan tidak dapat dimanipulasi. Selain itu juga saat kita mengakses situs web yang aman dengan protokol HTTPS, sebenarnya kita itu sedang menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara pengguna dan server guna mencegah serangan seperti man in the middle atau MITM. Dengan semakin berkembangnya ancaman cyber, peran kriptografi ini semakin penting dalam menjaga privasi dan keamanan informasi di dunia digital yang semakin kompleks saat ini. Nah, dalam dunia kriptografi juga itu terdapat 3 pendekatan utama yang banyak digunakan, yaitu kriptografi simetris atau AES, terus kriptografi asimetris atau RSA, dan juga hashing. Nah, EAS sendiri atau Advanced Encryption Standard ini merupakan sebuah algoritma enkripsi simetris yang menggunakan satu kunci untuk proses enkripsi dan deskripsinya. Terus EAS sendiri itu sering digunakan untuk pengamanan file, terus komunikasi dan digital, lalu sistem penyimpanan data juga. Nah, selanjutnya RSA atau Reverse Smear Element adalah contoh algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci public untuk mengenkripsi dan kunci private untuk mendeskripsinya. RSA sendiri itu banyak diterapkan dalam tanda tangan digital dan juga autentikasi jaringan. Sementara itu untuk hashing sendiri adalah teknik kriptografi yang mengubah data menjadi rangkaian karakter unik dengan panjang tetap tanpa dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Nah, algoritma seperti MD5 dan SHA-256 itu sering digunakan untuk memverifikasi integritas data seperti dalam penyimpanan kata sandi dan sistem blockchain. Metode ketiga ini memiliki peran penting
penting dalam melindungi informasi di dunia digital dan juga digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi keamanan cyber. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan melakukan implementasi dari ketiga bentuk algoritma kriptografi yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, baik, kita masuk ke video implementasinya. Nah, di sini tadi kan sudah saya sebutkan bahwasannya kriptografi itu terdapat tiga algoritma. Yang pertama ada simetris, yang kedua ada asimetris, dan yang ketiga ada hash. Nah, untuk implementasinya sendiri di sini saya menggunakan Python untuk implementasi dari ketiga kriptografi tersebut. Nah, yang pertama yakni untuk AES atau simetris itu hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi dan juga dekripsi. Nah, di sini saya telah menentukan plain text-nya, yang dimana plain text-nya itu nama saya sendiri yaitu Rangga, dan saya menggunakan kunci manual yang telah saya tulis, yakni ini secret K1234567. Nah, perlu diperhatikan juga bahwasannya untuk AES ini kunci manualnya harus memiliki panjang 16, 24 ataupun 32 karakter agar compatible dengan algoritma AES. Nah, jika panjang kuncinya itu kurang, maka program tidak akan berjalan dengan baik. Sekarang kita akan mencoba menjalankan program ini untuk mengenkripsi teks Rangga. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini, yang kita bisa lihat bahwasannya untuk plain text yang awalnya tadi Rangga ini akan diubah menjadi sebuah ciphertext dalam format yang tidak dapat dibaca langsung. Nah, di sini juga ketika kita menggunakan kunci yang benar, itu ciphertext ini bisa dikembalikan menjadi teks aslinya yaitu Rangga di sini. Prosesnya yaitu dekripsi. Nah, mungkin itu untuk implementasi dari simetris. Selanjutnya kita masuk implementasi yang asimetris. Oke, baik, lanjut ke implementasi yang selanjutnya yaitu asimetris. Nah, di asimetris ini berbeda dari yang simetris. Nah, perbedaannya itu terdapat pada key-nya atau kuncinya, yang dimana untuk asimetris ini memiliki dua key atau dua kunci. Untuk enkripsi itu menggunakan kunci public, dan untuk dekripsi itu menggunakan kunci private. Nah, di sini saya sudah menuliskan plain text-nya yaitu Rangga. Mungkin langsung aja kita running kode programnya. Nah, di sini muncul untuk enkripsinya yakni sebuah ciphertext yang tidak dapat dibaca secara langsung. Nah, untuk deskripsinya juga muncul, yakni memunculkan plain text-nya kembali, karena di sini saya menggunakan key-nya sesuai, yakni key yang private gitu. Nah, yang selanjutnya di sini untuk hash saya menggunakan SHA-256. Nah, SHA-256 ini itu bekerja dalam mengubah data menjadi hash. Terus berbeda dengan enkripsi yang bisa dideskripsi kembali. Hashing adalah proses satu arah, yang berarti data yang sudah di-hash itu tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Oleh karena itu, hashing sering digunakan untuk menyimpan password dengan aman, lalu verifikasi data dan keamanan digital. Nah, lanjut di sini saya telah menentukan plain text-nya. Plain text-nya di sini yaitu Rangga 123. Nah, saya akan menggunakan algoritma SHA ini untuk mengubah teks menjadi hash. Nah, selain itu saya menambahkan kuncinya yaitu MySecret 123, MySecret K123. Selanjut kita langsung aja jalankan.
Nah, seperti yang kita lihat di sini, teks dari plain text Serangga 123 itu dirubah menjadi ciphertext yang dimana memiliki panjang tetap, yakni 64 karakter. Nah, jika kita mengubah teksnya sedikit saja, misalnya ini saya ubah jadi 4 gitu, itu akan otomatis terubah karena memang hash ini tuh sangat sensitif gitu. Misalnya kita ngubah sedikit saja, baik dari huruf ataupun angkanya, misalnya kita ini rubah nih ya jadi huruf kapital misalnya, itu akan merubah dari hashing yang keluar gitu. Jadi hashnya akan berbeda-beda ketika kita mengubah plain textnya seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mitigasi serangan terhadap AES, RSA, dan hashing. Nah, dalam dunia keamanan cyber, meskipun algoritma kriptografi seperti AES, RSA, dan hashing itu dirancang untuk melindungi data, tetapi ada potensi juga serangan yang bisa dilakukan oleh pihak tidak berwenang. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi agar sistem tetap aman. Yang pertama, mitigasi serangan terhadap AES. Nah, AES ini itu dikenal sebagai algoritma yang sangat aman, tetapi ada beberapa serangan yang bisa dilakukan seperti brute force attack dan juga side channel attack, serta ada juga key-reuse attack. Nah, untuk mitigasinya di sini kita bisa menggunakan kunci dengan panjang yang tepat. Gunakan AES 256 daripada AES 128 untuk keamanan yang lebih kuat. Yang selanjutnya, hindari penggunaan kunci yang lemah seperti misalnya password 123 atau 123456 yang mudah ditebak. Nah, sebaiknya gunakan kunci yang dihasilkan secara acak. Lanjut, gunakan mode enkripsi yang aman. Hindari AES ECB atau Electronic Codebook Mode karena rentan terhadap pola data. Sebaiknya gunakan AES CBC atau AES GCM yang lebih aman. Lanjut, ganti kunci secara berkala. Kunci yang tetap dalam jangka panjang meningkatkan resiko eksploitasi jika bocor. Yang selanjutnya, mitigasi serangan terhadap RSA. Nah, RSA itu sendiri rentan terhadap burst force attack, lalu man in the middle attack atau MITM, dan juga key compromise attack. Nah, untuk memitigasi hal tersebut, kita bisa menggunakan panjang kunci yang lebih besar. Nah, RSA ini dengan kunci 2048 bit atau lebih itu akan lebih aman dibandingkan kunci yang lebih pendek. Selanjutnya, menggunakan padding yang kuat. Hindari serangan padding oracle attack dengan menggunakan OAEP atau Optimal Asymmetric Encryption Padding. Lalu, melindungi private key dengan baik. Nah, simpan private key di tempat yang aman seperti hardware security model, HSM, atau enkripsi tambahan. Yang selanjutnya, gunakan hybrid enkripsi. RSA akan lebih aman jika digunakan bersama AES dalam skema hybrid enkripsi, di mana RSA ini digunakan untuk mengenkripsi kunci AES yang kemudian digunakan untuk data utama. Selanjutnya, mitigasi serangan terhadap hashing, baik MD5, SHA-256, dan lain-lain. Nah, untuk algoritma hashing itu seperti MD5 itu sangat rentan terhadap collision attack dan rainbow table attack. Nah, untuk memitigasi hal tersebut, kita dapat menggunakan hashing yang lebih kuat, yakni hindari MD5 dan SHA-1 karena sudah terbukti lemah. Sebaiknya gunakan SHA-256 atau SHA-3. Tambahkan salt ke hashing. Salt adalah string acak yang ditambahkan sebelum hashing untuk mencegah serangan rainbow table. Terus gunakan literasi tambahan, key stretching, algoritma seperti PBKDF2, Decrypt, atau Argon 2 lebih aman karena memperlambat brute force attack.
Selanjutnya, kita dapat memverifikasi integritas dengan HMAC. Gunakan HMAC atau Hashed Message Authentication Code untuk meningkatkan keamanan hashing, terutama dalam transmisi data. Nah, kesimpulannya, meskipun AES, RSA, dan hashing adalah metode kriptografi yang kuat, tetapi ada serangan yang dapat dilakukan jika tidak diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan algoritma yang tepat, panjang kunci yang memadai, serta teknik mitigasi seperti salt, padding, dan juga penyimpanan kunci yang aman. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa data tetap terlindungi dan tidak mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, di sini saya akan membuktikan bahwa dengan kriptografi ini data menjadi lebih aman. Oke, masuk ke video langkah pembuktian. Di sini saya akan melakukan langkah pembuktian yang dimana ketika kita menggunakan kriptografi itu akan membuat data kita menjadi lebih aman. Nah, di sini saya akan melakukan pengujiannya menggunakan algoritma RSA. Nah, oke, langsung aja. Di sini juga saya menggunakan DevGlan untuk menguji apakah jika kita ingin mendekripsi menggunakan key yang salah, itu akan muncul dekripsiannya. Kita coba langsung aja. Sini kita jalankan terlebih dahulu untuk kode program RSA-nya. Nah, di sini setelah saya menjalankan, saya mendapatkan public key dan juga private key di sini. Ini private key dan public key-nya. Nah, untuk mengujinya di sini saya menguji dari enkripsi untuk dekripsi, dari enkripsi menuju dekripsi. Nah, di sini saya memasukkan terlebih dahulu kode enkripsi dari Rangga 123 yang sudah saya buat. Nah, di sini kita coba masukkan di DevGlan-nya. Nah, lalu kita coba nih di sini. Kita coba menggunakan private key-nya. Nah, langsung kita masukkan ke DevGlan. Nah, di sini kita menggunakan RSA, langsung aja kita decrypt. Oh, sorry. Di sini saya salah untuk ngopi ya. Di sini saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, di sini langsung aja kita decrypt. Nah, di sini sudah muncul nama yang tadi ada di Visual Studio Code, yaitu nama saya. Berarti di sini penggunaan key-nya itu sudah sesuai. Nah, coba kita tes menggunakan public key, coba untuk menghasilkan decrypt-nya apakah bisa atau tidak gitu ya. Kita coba. Sini kita langsung coba decrypt. Nah, di sini terlihat bahwasannya terjadi error ketika menggunakan public key. Nah, maka dari itu kriptografi ini terbukti mampu meningkatkan keamanan data dengan memastikan bahwa informasi yang telah dienkripsi tidak dapat dibaca tanpa kunci yang benar melalui pembuktian menggunakan algoritma RSA. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa hanya private key yang sesuai yang dapat mengembalikan teks aslinya, sementara penggunaan kunci yang salah menyebabkan kegagalan dekripsi atau teks yang tidak dapat dipahami. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kriptografi melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjadikan lebih aman dari pencurian.
pencurian atau manipulasi. Teknologi ini banyak digunakan dalam sistem keamanan digital seperti HTTPS, autentikasi, dan tanda tangan digital yang memastikan integritas dan kerahasiaan data dalam berbagai aplikasi dunia nyata. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan kriptografi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.